Halo semuanya, kembali lagi di Film Posting bareng saya Dayat. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan masih bisa menikmati cerita dari Film Posting ya. Di musim hujan begini paling enak emang dengerin cerita sambil rebahan, ditemani kopi panas, teh hangat atau mie. Nah, di video kali ini, saya bakal membacakan sebuah cerita dari film fiksi ilmiah asal Prancis yang berjudul Last Journey of Paul W.R. Sebuah film yang penuh misteri, sunyi, dan tentang harapan umat manusia di ujung kehancuran. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Di luar tembok raksasa yang membelah dataran Prancis, tanah kini telah berubah menjadi kering dan tandus. Di sanalah Paul berjalan terhuyung-huyung, ditemani suara di dalam kepala yang terus mendorongnya mencari kebenaran. Sejak masih kecil, Paul memang berbeda. Ia pernah tersambar petir misterius dari Redmond. Alih-alih membunuhnya, petir itu justru memberinya kemampuan membaca pikiran dan mendengar isi hati orang lain. Namun kemampuan itu memiliki harga yang mahal. Tangan Paul selalu bergetar tak terkendali. Untuk menahan efek tersebut, ayahnya menciptakan obat khusus yang harus terus disuntikan ke tubuh Paul. Kemampuan inilah yang membuat Paul yakin bahwa Redmond tidak seharusnya dihancurkan. Padahal bencana ekologi kini hampir menembus wilayah pemukiman di balik tembok besar. Saat memasuki area pemukiman, Paul bertanya pada seorang warga tentang lokasi pangkalan taksi. Seorang pria bernama Caesar mengajaknya ke sebuah garasi. Ia menawarkan sebuah mobil terbang miliknya. Caesar mengklaim mobil itu memiliki daya penuh dan bisa digunakan selama berbulan-bulan. Paul tertarik karena ia memang membutuhkan kendaraan untuk menuju wilayah luar tembok. Namun mendengar tujuan Paul, Caesar justru terkejut. Selama 14 tahun tinggal di sana, belum pernah ada orang yang cukup nekat keluar dari tembok pelindung. Tanpa mereka sadari, transaksi itu diawasi oleh drone pengintai. Drone tersebut dengan cepat mengenali Paul sebagai astronot buronan. Beruntung, Paul segera pergi tepat sebelum para petugas datang ke garasi. Dalam perjalanan, Paul menerima siaran berita darurat. Umat manusia hanya memiliki waktu 7 hari sebelum kiamat. Karena itulah, tak banyak orang yang benar-benar mencari keberadaan Paul. Sebagian besar manusia memilih menghabiskan waktu terakhir mereka bersama keluarga. Di sisi lain, Paul terus mendengar suara seorang wanita di dalam kepalanya. Suara itu memintanya mencari sebuah hutan, suara yang telah ia dengar sejak masih kecil. Selama ini, Paul menuangkan suara tersebut ke dalam gambar-gambar misterius. Tiba-tiba, mobil terbang Paul kehabisan daya. Saat itulah ia sadar telah ditipu oleh Caesar. Tanpa pilihan lain, Paul mendorong mobilnya menuju stasiun pengisian energi terdekat. Di sana, ia berniat membeli baterai Lumia. Dan di sanalah ia bertemu dengan seorang gadis bernama Elma. Elma menjelaskan bahwa Paul harus menunggu 3 hari hingga baterai yang dibutuhkan tiba. Saat menunggu, sebuah siaran televisi menampilkan kabar terbaru. Harapan umat manusia kini bergantung pada pesawat bernama Aurora. Pesawat itu dipiloti oleh Elliot, kakak kandung Paul sendiri. Dalam rekaman misi, Elliot terlihat berhasil menembus medan magnet Redmond. Namun ia menyadari pesawatnya bergerak terlalu cepat. Elliot pun meminta misi dibatalkan. Sayangnya, permintaan itu langsung ditolak dan bencana pun tak terhindarkan. Pesawat Aurora terbakar dan meledak di angkasa. Kejadian itu menjadi pukulan berat bagi Paul. Ia pun keluar dari area toko untuk menenangkan diri. Di luar, Paul menemukan sebuah majalah usang. Di sampul depannya terpampang wajah seorang petinggi badan antariksa. Pria itu adalah ayah kandung Paul dan Elliot. Temuan itu mengingatkan Paul pada terakhir kalinya ia melihat sang ibu yang meninggal akibat penyakit misterius. Di sisi lain, Elma yang sedang berada di kamarnya melihat berita tentang pencarian astronot paling sukses yang pernah mendekati Redmond. Saat itu juga Elma tersadar pria yang membeli baterai darinya adalah astronot buronan tersebut. Elma mengambil senjata dan hendak pergi keluar, namun dihadang oleh ayahnya yang memperingatkan bahwa dunia luar sangat berbahaya. Dari sikap mereka terlihat jelas bahwa hubungan ayah dan anak ini sudah lama tidak baik-baik saja. Elma menemui Paul dan memastikan identitasnya, lalu meminta izin untuk ikut dalam perjalanannya. Jauh di dalam hatinya, Elma ingin menjelajah dunia luar sebelum bumi benar-benar bertabrakan dengan Redmond. Namun Paul langsung menolak karena statusnya sebagai buronan
hanya akan membahayakan nyawa Elma. Sementara itu, di sebuah lokasi terpencil, kapsul dari pesawat Aurora jatuh ke bumi. Di dalamnya terdapat Elliot yang ternyata masih hidup. Para dokter mengungkapkan bahwa kontak dengan Lumia di Redmond telah menyebabkan mutasi genetik pada Elliot. Meski sempat dinyatakan meninggal selama 1 jam, Elliot kini hidup kembali. Yang lebih mengejutkan, Elliot memperoleh kemampuan supranatural untuk membaca isi pikiran orang lain. Setelah kondisinya membaik, Elliot meminta izin kepada ayahnya untuk mencari keberadaan Paul. Di sisi lain, Elma yang tengah bermain dengan senapan sniper tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan keberadaan petugas yang mencari Paul. Berkat kecerdikan Paul yang bersembunyi di dalam bak air, ia berhasil meloloskan diri. Namun saat Elma kembali ke kamarnya, ia mendapati ruang tersebut telah dibakar habis oleh ayahnya sendiri. Elma terpukul karena semua kenangan tentang ibunya tersimpan di dalam ruangan itu. Belakangan terungkap bahwa ayah Elma melakukan hal itu dengan sengaja agar Elma bisa melepaskan masa lalu. Ia berharap Elma pergi menjelajah dunia luar sebelum kiamat datang, dan suatu hari bisa bertemu kembali dengan sang ibu untuk terakhir kalinya. Keesokan paginya, Elliot tiba di toko yang sama setelah mendapat informasi bahwa Paul pernah berada di sana. Ayah Elma mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat Paul. Namun Elliot yang mampu membaca pikiran langsung mengetahui kebohongan tersebut. Lebih mengerikan lagi, Elliot kini menyerang mental seseorang. Serangan itu memaksa ayah Elma untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan pistol di tangannya. Elma yang menyaksikan kejadian itu dari balik jendela langsung berteriak ketakutan dan berusaha melarikan diri. Elliot yang kini berbalik arah segera mengejar Elma tanpa ragu. Karena Elma tak mampu berlari cepat, Elliot melepaskan sebuah robot berbentuk laba-laba untuk melacak pergerakannya. Di saat yang sama, Paul menghentikan mobilnya. Ia menyadari keberadaan Elma yang terduduk lemas di pinggir jalan. Paul sebelumnya telah mencuri baterai Lumia dari mobil Elliot, dan kini rasa iba membuatnya mengambil keputusan lain. Paul mengizinkan Elma masuk ke dalam mobil. Keduanya pun segera meninggalkan tempat tersebut bersama-sama. Setelah berjam-jam mengemudi, keduanya berhenti di sebuah tempat makan sederhana. Di sana, Paul mencoba menghubungi ayahnya. Ia ingin memastikan apakah Elliot benar-benar telah meninggal. Ayah Paul, Henry, dengan tegas mengatakan bahwa Elliot masih hidup. Henry terus membujuk Paul untuk kembali menjadi astronot dan menjalankan misinya. Hanya Paul yang bisa menyelamatkan dunia dari kiamat. Namun sebelum percakapan itu berakhir, seorang petugas keamanan tiba-tiba muncul. Petugas tersebut langsung menodongkan senjata ke arah Paul. Ia bersiap untuk menangkapnya. Paul mencoba melawan, namun semua usahanya sia-sia. Petugas itu mengenakan pelindung besi. Situasi tampak mustahil untuk dimenangkan. Namun berkat keberanian Elma, mereka berhasil menciptakan celah. Paul dan Elma pun berhasil meloloskan diri tanpa menunda waktu. Dalam perjalanan berikutnya, Elma meyakinkan Paul bahwa tanpa bantuannya, Paul mungkin sudah tertangkap sejak lama. Sebagai balasan, Elma memaksa Paul untuk menceritakan masa lalunya. Tak punya pilihan, Paul akhirnya mengungkapkan bahwa sejak kecil ia sering mengalami penglihatan aneh yang tak bisa dijelaskan. Saat itu, proyek luar angkasa milik ayahnya berjalan sukses, dan manusia mulai menambang mineral Lumia di Redmond. Namun jauh di dalam hatinya, Paul tahu bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya salah. Ia tidak bisa menjelaskan alasannya, hingga akhirnya Paul menemukan suatu fakta penting. Kemunculan Redmond yang membawa perubahan besar ke bumi ternyata bukan yang pertama kalinya terjadi. Paul pernah mencoba memperingatkan ayahnya dan menyarankan agar manusia berhenti mendekati Redmond. Namun semua peringatannya diabaikan, karena para ilmuwan yakin mereka mampu memprediksi lintasan Redmond. Sayangnya prediksi itu salah, dan saat mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Paul meyakini bahwa Redmond sebenarnya berfungsi untuk melindungi bumi dari sesuatu yang belum dipahami manusia. Jika Redmond dihancurkan, maka bumi pun pasti akan ikut hancur. Itulah alasan mengapa Paul menolak tugasnya sebagai astronot dan memilih terus melarikan diri. Di sisi lain, Elliot tiba di restoran yang sebelumnya disinggahi Paul. Dari pemilik restoran, ia mengetahui bahwa Paul sedang berpergian bersama seorang gadis muda. Setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, Elliot menggunakan kekuatannya untuk menyerang mental pemilik restoran. Sementara itu, Paul yang berbaring di kap mobil, ia menunjukkan sebuah gambar hutan kepada Elma dan menjelaskan bahwa selama ini ia sedang mencari tempat tersebut. Paul yakin hutan itu membantunya memahami apa yang sebenarnya diinginkan Redmond. Keesokan paginya, Paul dan Elma melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba sebuah mobil lain muncul dan mulai mengejar mereka. Jalan di depan tertutup oleh badai debu merah raksasa
yang terlihat sangat berbahaya. Tak punya pilihan lain, Paul memacu mobilnya masuk ke dalam badai tersebut demi lolos dari kejaran. Di tengah badai, Paul melihat robot laba-laba muncul di belakang mobil. Saat itulah ia sadar, robot inilah yang selama ini membocorkan posisi mereka. Setelah berhasil menghancurkan robot tersebut, Paul menghentikan mobilnya. Ia dan Elma bersembunyi di sebuah bioskop terbengkalai menunggu badai reda. Untuk mengisi waktu, Paul memutar rekaman lama tentang hewan dan tumbuhan Prancis sebelum kepunahan besar. Di dalam rekaman itu, Paul melihat sebuah hutan yang terlihat sangat familiar. Paul pun tersadar, hutan itu adalah hutan yang selama ini ia cari. Namun kesadaran itu justru membuat Paul kecewa, karena hutan tersebut sebenarnya telah lama berubah menjadi padang pasir. Di pagi hari, Paul terbangun oleh Elma yang tampak sangat panik. Mereka telah dikepung oleh para petugas, di bawah perintah langsung Elliot. Dalam upaya melarikan diri, Paul berpura-pura menjadikan Elma sebagai sandera. Namun para petugas tidak peduli dan justru menembak secara membabi buta. Tembakan itu tanpa sengaja melukai perut Elma. Meski terluka parah, keduanya berhasil mencapai mobil dan segera melarikan diri. Radio mobil mengumumkan bahwa beberapa ratus meter di depan terdapat pos pemeriksaan. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Elma mengkalibrasi mobil hingga kendaraan itu mampu terbang. Namun mobil Elliot ternyata juga memiliki kemampuan yang sama. Dalam manuver terakhir, Elliot memacu mobilnya di udara hingga menabrak mobil Paul. Secara mengejutkan, ketiganya selamat dari tabrakan tersebut. Paul segera keluar dari mobil dan menodongkan senjatanya ke arah Elliot. Elliot menggunakan kemampuan mentalnya untuk membujuk Paul agar kembali menjalankan misi menghancurkan Redmond. Namun Paul tetap teguh pada pendiriannya. Ia bahkan sempat mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri, siap mengakhiri hidup. Namun Paul teringat janjinya pada Elma untuk mengantarkannya ke selatan guna mencari sang ibu. Alih-alih bunuh diri, Paul justru menembak kepala Elliot. Setelah itu, Paul menggendong tubuh Elma dan berjalan mencari bantuan medis. Perjalanan itu membawa mereka ke sebuah gurun pasir, tempat di mana ibunya dimakamkan. Dulu, tempat itu adalah pantai indah di belakang rumah Paul. Namun karena perubahan iklim telah mengubahnya menjadi padang pasir yang kering. Setelah tanpa sengaja menemukan buku masa kecilnya, lokasi Paul kembali terlacak oleh petugas. Paul tak punya pilihan lain selain menjalankan tugasnya. Hanya dengan begitu, ia bisa meminta bantuan ayahnya untuk menyelamatkan Elma. Paul mengenakan setelan astronot dan terbang menuju Redmond. Pesawatnya dilengkapi bom nuklir. Berkat pengalamannya, Paul berhasil menembus medan magnet Redmond tanpa merusak pesawat. Namun sesaat sebelum mencapai permukaan, Paul memiliki rencana lain. Ia memutuskan komunikasi dengan pusat komando dan memutar pesawatnya keluar dari medan magnet. Di saat yang sama, Elma yang telah selamat menyaksikan langit dengan penuh harap. Ia berharap Paul kembali ke bumi dengan selamat. Elma menemukan buku masa kecil Paul yang penuh dengan gambar-gambar aneh. Ia menyadari gambar-gambar itu seolah meramalkan masa depan. Salah satu halaman menunjukkan sebuah roket yang menjauhi Redmond. Saat Elma menatap langit, roket Paul meledak. Paul sengaja meledakkan pesawatnya untuk menciptakan gelombang kejut yang mendorong Redmond menjauhi bumi. Dengan air mata yang mengalir, Elma membuka halaman berikutnya. Ia melihat gambar seorang anak yang berdiri sambil memegang payung. Elma meraih payung di dekatnya, dan secara tak terduga, hujan mulai turun membasahi bumi. Hujan yang tidak pernah lagi ia lihat sejak masih kecil. Dan disitulah film ini pun berakhir. Itulah teman-teman alur cerita dari film Last Journey of Paul W.R. Film ini bukan cuma soal kiamat atau luar angkasa, tapi tentang pilihan, tentang manusia yang terlalu yakin pada logikanya sendiri, dan satu orang yang berani mempertanyakan semuanya meski harus mengorbankan dirinya. Lewat Paul, film ini mengingatkan kita bahwa tidak semua hal diciptakan untuk dikuasai, dan kadang menyelamatkan dunia berarti memilih untuk mengalah. Semoga cerita ini bisa menjadi teman renungan kalian, entah sambil ngopi, minum teh, atau menikmati hujan yang turun malam ini. Segitu saja pembahasan film kali ini. Saya Dayat pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.